Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar gua tutup dulu ya helmnya. Wah bocor mbak bannya. Ya, jumpa lagi teman-teman di channel YouTube gue Aris Sumarso. Dan sekarang jam 6:15, 6:17. Ini hari Rabu ya. Ini hari Rabu tanggal 13 Mei. Berarti besok 14 Mei itu libur karena tanggal merah teman-teman. Dan Jumatnya itu Harpitnas. Dan seperti biasa kalau ada libur gue selalu pulang ke ini ya, ke Tulungagung. Dan ini gue jalan dari kantor langsung ke Tulungagung di jam 6:15 ini. Dan kira-kira kalau lihat dari historikalnya kita jalan tuh kurang lebih 3 jam. Berarti harusnya sampai rumah sekitar jam setengah 10-an, 3 jaman ya. Ya mudah-mudahan sih lancar, gak hujan sepanjang jalan, gak macet. Amin ya robbal alamin. Wah iya, bensinnya udah telas alias habis. Gua akan isi bensin dulu habis ini. Oh iya teman-teman, gua ada rencana ini ganti bearing di puli belakang karena gua ngerasa tuh udah mulai agak-agak kasar gitu loh. Dan gua khawatir karena bearingnya itu udah seret kasar, dia akan makan asnya. Nah kalau asnya kemakan kan jadinya kan gesek ya. Kalau asnya sampai kemakan itu ya berarti bakalan lebih mahal lagi biayanya, karena ganti as sampai gear ke dalam ini ya, sampai ke dalam gearboxnya. Kalau beli bearingnya aja sih gua lihat kan ada 2 bearing ya, bearing bambu sama bearing yang satunya bearing biasa. Kalau nggak salah ukurannya 28 kali berapa gitu, 28 kali 29 kali 18 apa 17 ya, lupa gue. Pokoknya ada di spec sheetnya inilah, di part katalognya PCX. Jadi tips juga buat teman-teman kalau kalian tuh bingung mau beli spare part buat sepeda motor kalian, kodenya apa, tipenya apa, itu kalian bisa mengacu ke service katalog. Nanti gua screenshot ya. Memang ini tidak mudah ditemukan. Jadi enggak semua kendaraan itu mungkin bisa kalian dapatkan di internet, tapi mostly selama ini kalau gue butuh gue selalu dapat. Enggak cuma sepeda motor tapi juga mobil juga ngeluarin. Jadi part katalog ini jadi ada 2 ya, ada service katalog, ada part katalog. Gue lupa namanya apa, kayaknya part katalog sih. Nah part katalog ini yang isinya adalah tentang detail spare part dan posisinya ada di mana. Sementara satu lagi service katalog itu adalah panduan mengenai bagaimana cara memasang partnya dan berapa besaran torsi atau pengencangan baut yang dibutuhkan gitu teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman taunya kalau servis motor, bongkar motor itu kan ya udah asal kebuka bautnya, kelepas, selesai. Terus habis itu pasang lagi, yang penting kenceng. Nah sebenarnya gini teman-teman, saat masang baut itu, saat ngencengin baut mur itu sebenarnya ada yang namanya ukurannya itu dalam bentuk nanometer ya, torsi ya. Nah itu tiap baut, tiap mur, tiap ukuran itu berbeda-beda kebutuhannya, dan tiap lokasi juga beda-beda. Jadi sebaiknya kalau kalian mau tertib, mau bener, mau disiplin, ya mengacunya ke dalam service katalog gitu teman-teman. Dan berarti kalau sudah mengacu ke service katalog, kalian harus punya alat-alat yang memadai juga. Salah satunya yang paling penting kunci torsi gitu teman-teman.
Jadi nggak ada istilahnya nanti bautnya selek, kekencengan atau kekendoran, itu nggak ada kalau kalian mengikuti servis katalog. Sementara ini memang gue sendiri sih belum saklek mengikuti. Cuma gue tuh hanya mengira-ngira kekuatan dari tiap baut. Dan itu pun nggak bener ya sebenarnya. Jadi tetap yang paling bener ngikutin part katalog gitu. Contohnya kayak buka CVT. Nah, di buka CVT itu banyak kan baut-bautnya. Nah, tiap baut itu dia punya kekuatannya, teman-teman. Dan itu harus diikuti sebaiknya. Terus ada pertanyaan misalnya, tapi gue kalau bongkar sepeda motor di bengkel nggak pakai ini ukur-ukuran gitu. Ya memang sebenarnya ini kalau menurut gua nice to have ya. Jadi ini bagus buat digunakan, diikutin, tapi juga nggak saklek wajib untuk beberapa area. Yang paling krusial itu yang perlu diikutin menggunakan servis katalog itu di bagian mesin, teman-teman, dimana ada baut-baut yang sifatnya itu bergetar. Nah, itu harus mengikuti acuan itu servis katalog. Nah, kalau cuma servis ringan, servis kayak buka injektor, terus buka knalpot, buka bersihin CVT lah, itu memang nggak semua bengkel itu menggunakan kunci torsi. Bahkan seingat gue nggak tahu ya, koreksi kalau salah, bahkan bengkel resmi pun tidak selalu menggunakan kunci torsi ini, tidak selalu menggunakan ukuran torsi. Karena mungkin ya, kalau asumsi gue kenapa nggak menggunakan ya karena mereka tangannya udah biasa aja gitu, udah terbiasa sehingga ya udah gitu, nggak ada masalah selama ini gitu. Ya itu sekedar tips sih. Tipsnya agak panjang ya. Nah, balik lagi, jadi ya rencananya gue mau ganti bearing. Gue nggak tahu kapan, yang jelas dalam waktu dekat sih. Toh juga nggak mahal kok bearingnya, kalau kita beli sendiri itu sekitar 35.000 satunya, yang merek NTN. Tapi gue nggak tahu ya, itu harga Shopee ya. Gue nggak tahu nanti kalau beli di store, di offline, di toko gitu berapa rupiah. Estimasi sih kalau gue ngeliat dari bentukan barangnya mungkin sekitar 50 ribuan, karena emang cukup gede dan tebel si bearingnya. Ini ada bearing, istilahnya ada bearing bambu gitu, bambu bearing. Jadi bearingnya tuh agak lebar gitu, teman-teman. Bukan yang ball ya. Kalau ball bearing itu yang pakai kayak peluru bulat-bulat. By the way, gue ngisi bensin dulu mumpung sepi di sini. Nanti kita nggak usah ngisi lagi. By the way, ini pom bensin emang self service, teman-teman. Jadi kayaknya ini salah satu alasan kenapa pom bensin ini nggak rame. Orang pada males kayaknya. Tapi justru kalau gue malah seneng sih, karena motor gue gampang ngisinya. Bentar, gue beresin kantung jaket dulu. Ada surprise teman-teman tadi, nanti gue ceritain. Alright, let's go. 6:30. Ya, jadi teman-teman, surprisingly ternyata isi pertalite tadi dibatesin. Gua kan niatnya mau ngisi 60.000 ya, biasanya kan emang gua ngisi 60, 65 gitu ya dari 1 bar atau 2 bar. Hari ini katanya dibatasin 50.000 per hari. Jadinya ya gua ngisi 50.000 aja tuh, gak penuh. Ya Allah, semoga perang Timur Tengah ini cepat selesai. Ya udahlah, nggak apa-apa, 50 juga udah lebih dari cukup. Nanti kalau kurang kita isi lagi di pom bensin yang lain.
Kayaknya sih memang bukan kebijakan per sepeda motor, tapi per SPBU, supaya pertaliannya nggak habis. Karena kalian tahu sendiri ya, semenjak beberapa minggu lalu ya, itu BBM ini udah ada sinyal-sinyal bakalan naik. Dimulai dari yang non subsidi kayak Dexlite, Pertamax Turbo, sama apa satu lagi Dexlite Pertamina Dex. Nah itu udah mulai naik-naik tuh dari kemarin, dan naiknya signifikan sekali teman-teman, bisa 2 kali lipatnya dari harga sebelumnya. Bayangin aja Dexlite 26.000 ya kalau nggak salah, biasanya cuma 14.000, 15.000. Ya udahlah. Tadi kita ngobrol sampai mana ya? Oh, sampai ini teman-teman, ball bearing ya. Iya, intinya gitulah, gue mau ganti ball bearing. Bearing bambu dipuli ya, sama ball bearing satunya. Nah, itu yang lebih kecil sih ukurannya. Harusnya sih lebih murah. Mungkin sekitar 40 ribuan. Sorry, gue lewat kiri. Terus ke kanan. Nah, karena sekarang gue arahnya ini menuju ke arah apa dah namanya, Ngelom, ke arah Sepanjang, jadi gue lewat sini teman-teman. Nanti gue lewat jalan yang kecil itu yang ada penyeberangan perahu, terus Sepanjang ke arah kanan, udah lurus terus sampai Krian, Mojokerto, Jombang, dan seterusnya, yang kurang lebih akan kita tempuh sebanyak 150 km. Oke teman-teman, gue udah sampai di pertigaan ini nih, Sepanjang yang dari arah Ngelom ya. Kalau ke kiri ke arah Waru, Bundaran Waru, ke kanan ke arah Krian berarti. Dan ini berarti sudah memasuki wilayah Sidoarjo teman-teman. Sekarang jam 6.50. Tadi cukup macet di rel kereta yang di Ngelom tadi, ya seperti biasa sih. Relnya hancur, banyak yang lambat jadinya di rel kereta. Saya nggak kerekam aja tadi. Oke teman-teman, jedanya agak lama nih ya. Sekarang jam 7.17 atau udah sejam berarti kita jalan, dan sekarang udah 33 kilo. Udah sejam 33 kilo ya, cukup lama sih berarti. Gak apa-apa, santai aja. Ini gue udah sampai di jalan dari ini ya, antara Krian menuju Mojokerto. Harusnya sih ini nama jalannya Surabaya Mojokerto ya, tapi gue nggak tahu deh, lupa nama jalannya, nggak hafal. Ya emang agak rame hari ini trafficnya, bisa kalian lihat sendiri tuh. Cukup apa ya, di atas rata-rata ya, mungkin karena sebagian ada yang cuti ya Jumatnya, jadi long weekend ya. Lumayan, cuti sehari dapat 4. Apalagi yang ini nanti ya, yang 2 minggu lagi tuh, yang hari tanggal 27 ya, 27 Mei itu hari Rabu ya, Idul Adha. Itu juga tuh hari Rabunya kan tanggal merah, hari Kamis Jumatnya masuk, nah itu pun bisa cuti 2 hari. Nanti Seninnya tanggal merah lagi. Enak lah itu pokoknya kalau buat jalan-jalan. Tapi nggak tahu juga ding, kan yang kayak gitu nggak cuma satu orang ya, semua orang juga cuti kayak gitu. Ya udah ya, kita lanjut dulu. Mojokerto Jombang lurus kiri Mojosari ya tadi. Gue suka nih kata-katanya, dahulukan doa dan utamakan keselamatan. Alright teman-teman, selamat datang di Kabupaten Jalan Rusak. Iya, kita udah sampai, belum kotanya sih, tapi kita udah masuki wilayah Jombang ini harusnya. Jadi sekarang jam 8 kurang 3 menit,
Dan tadi gue udah melewati Mojokerto, berarti harusnya sih ini udah masuk Jombang sih. Dan seperti yang kalian tahu mungkin, kalau kalian sering lewat sini, suka lewat sini, jalan Jombang itu nggak enak teman-teman. Dulu lebih nggak enak lagi, sekarang ya udah ditambal tapi tetap masih nggak enak. Ini Mas Wapres nggak mau main-main ke Jombang gitu ya, biar jalannya bagus. Tadi pertigaan, iya bener, perempatan ya berarti ya. Perempatan kalau ke kiri itu yang Tugu Bambu itu loh, yang ke arah bisa tembus langsung ke Diri, Pare. Gila, jalannya benjol-benjol. Disinilah gua harus pakai lampu jauh buat nambah visibilitas. Ya teman-teman, gua udah sampai di, mungkin udah ini ya, hampir Kertosono ya. Sekarang jam 8.21, setengah 9, atau udah 2 jam lebih 10 menit dari waktu kita berangkat ya. Dan kalau dilihat-lihat ya, sekarang kan udah 81 kilo ya dari titik berangkat, berarti udah 2 jam. 2 jam 81 kilo berarti kurang lebih dapat rata-rata di 40 km per jam. Ini sih bener-bener santai gue jalannya. Santai itu bukan karena keinginan, tapi emang trafiknya juga padat. Gue nggak bisa ngebut. 100, jangan 190 aja kayaknya enggak. Gue cuma sekali doang tadi, pas nyalip udah 90. Iya, 90 sekian. Udah habis itu rata-rata gue di, kalau berdasarkan di speedometer itu ya di 60, 70 gitu. 80, balik lagi ke 60. Kayak gini aja. Karena selain rame juga tadi pas jalanan yang agak sedikit kosong menurut gua, tapi jalanannya gak enak. Geronjalan gitu di daerah Jombang, Mojokerto, Jombang gitu maksudnya. Nah ini nih harusnya mulai dari lepas Jombang itu sampai ke Diri itu 90% jalannya mulus, tapi tetap ada lubang, dan itu menurut gue sih lebih bahaya. Jadi kalau jalan di Jombang tadi, Mojokerto Jombang itu jalannya kan nggak enak, geradakan, otomatis kita jadi nggak bisa ngebut gitu ya, jadi nggak mau ngebut. Tapi kalau di jalan yang lurus kayak gini dari Jombang sampai ke Diri itu tiba-tiba ketemu lubang, dan itu menurut gue sih bakalan jauh lebih bahaya ya. Apalagi kalau belakang kita tuh ada kendaraan lain. Makanya gue setiap jalan jauh, sebenarnya nggak setiap jalan jauh juga, tapi kalau gue pribadi ketika naik bawa kendaraan, kalau ada yang nempel di belakang gue itu pasti malah gue kasih duluan, karena gue nggak mau terjadi insiden tabrak belakang teman-teman gitu. Jadi either gue yang duluan lebih cepat atau dia yang duluan aja gitu. Dan kemarin pas touring dari Jawa Timur ke Bali, gue pun begitu. Gue memposisikan gue lebih baik di belakang, karena gue sempet ngerasain di depan gitu ya, di posisi di leader gitu, di road captain, buka jalan itu udah capek, mesti ngomong terus. Kedua ya kita harus ngasih sign gitu ya, ngasih tanda. Terus ya itu kita jadi juga harus jaga jarak sama yang belakang. Dan gua agak worry ya kalau nempel gitu sama rombongan gue yang di belakang. Jadi mendingan gue yang ada di belakang aja deh. Dan ya memang ketika gue di belakang, gue selalu jauh, jarak gue jauh banget sama teman-teman gue, sama yang waktu ikut touring kemarin.
Ya ini ragu cuy. Ayo, ayo. Bismillah. Nah, digas. Udah tahu ada truk. Emang jalannya tuh susah tuh kalau kayak gitu. Ada apa namanya? Join dari cabang satu ke cabang lain, tapi agak bentuk huruf Y gitu ya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman ya, di jalan raya itu sebenarnya kalau kalian paham cara berkendara, dan sebenarnya ini juga ada aturannya ya, ada manual booknya. Kalau kalian mau ujian SIM itu juga sebenarnya ada di tes teori. Jadi sebenarnya ketika kalian ada di persimpangan itu mana sih yang harus didulukan? Nah, jadi kalau kalian dari jalan yang kecil mau masuk ke jalan yang lebih besar atau yang lebih highway gitu ya, lebih ya pokoknya dengan rata-rata kecepatan yang lebih tinggi, itu kalian ngalah gitu loh. Kalau kalian dari gang, dari pokoknya jalan yang lebih kecil lah, itu ngalah. Karena yang highway itu ya harus didahulukan karena resikonya lebih besar ketika dia harus ngerem ataupun dia harus bermanuver. Jadi sebaiknya dihindari. Itu dan juga ini apa ya, masalah urgensi mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang menggunakan strobo atau sirine. Nah itu juga ada prioritasnya gitu ya. Mana damkar, terus apa namanya, ambulans, terus polisi. Gue agak lupa sih jujur, tapi sebenarnya itu ada yang diprioritaskan teman-teman dari ketiga kendaraan itu. Kalau nggak salah polisi itu paling belakang ya, koreksi kalau salah ya. Jadi polisi itu prioritasnya paling akhir. Terus kemudian yang pertama itu gue lupa nih antara damkar sama ambulans. Kayaknya sih damkar dulu ya. Seingat gue sih damkar dulu baru ambulans. Karena ya kalau nggak salah sih, sekali lagi kalau nggak salah ya, karena gue pernah baca deh kalau nggak salah tuh si damkar kenapa diduluin, karena damkar ini menyangkut keselamatan orang banyak, sementara kalau ambulans biasanya menyangkut keselamatan perorangan gitu. Walaupun ini nggak di semua kondisi ya. Dan sementara polisi ya memang keselamatan tapi yang sifatnya tidak berkaitan dengan nyawa. Ini masjid apa namanya, Muldoko teman-teman. Masjid Dokter Dokter Andes ya, Dokter Haji Muldoko. Nah itu tadi sebelah kanan tuh tol. Jadi kalau kalian mau ke Kediri lewat tol ya keluarnya situ tadi. Kalau dari arah timur ya, dari arah Surabaya. Berarti sekitar 5 kilo lagi kita sampai Mengkreng teman-teman. Sampai Braan. Terus habis itu kita ke arah selatan, ke arah Kediri. Sekarang jam 8:30. Ada kereta teman-teman. Tuh depan udah pertigaan ke kiri ke Kediri, lurus ke Nganjuk. Matiin dulu mesinnya. Gua berani matiin mesin kalau berhentinya itu apa ya, enggak yang tiba-tiba nanti begitu kayak lampu merah gitu kan. Itu gue biasanya enggak matiin mesin karena tiba-tiba bisa langsung hijau. Dan itu enggak bagus sebenarnya buat apa namanya, mesin. Nah kalau kayak kereta gini kan nanti ketika keretanya udah lewat, kita masih punya kesempatan buat nyalain motor, biarin pompa olinya kerja, baru kita gas. Nah terus sama lampu merah yang ada counternya, yang ada perhitungan waktunya. Kalau emang cukup lama biasanya gue matiin juga mesinnya. Dan kalau bisa, kalau motor udah tua kayak gua gini
akinya mungkin udah nggak 100% gitu ya, itu jangan yang idle engine-nya aja teman-teman, karena kalau idle engine-nya berarti kelistrikan masih nyala, lampu-lampunya nyala, khawatir kalau kelamaan dia bakalan tekor buat di starter. Jadi lebih baik kalau emang mau matikan ya matikan semuanya kontaknya gitu. A few moments later. 5 menit. Enggak lah, 4 menit lah. Ya hampir 5 menit lah. Ya udahlah. Yuk. Yang penting selamat. Kehilangan 5 menit gak apa-apa dibanding kehilangan nyawa. Serius deh. Sebaiknya kalau ada perlintasan kereta api, baik ada palang ataupun tidak, itu kalian melambat sih. Lihat kiri kanan. Nah, cuma kan seharusnya kalau yang udah ada palang kan bisa lebih aware ya, bisa lebih bisa lebih cepet. Kalau palang yang turun ya berarti lagi gak ada kereta gitu, harusnya seperti itu dan bisa lebih lancar. Kalau yang nggak ada palangnya bikin macet sih masih gue bilang wajar lah ya, karena kan butuh waktu buat lihat kiri kanan. Dan pun rel kereta yang nggak ada palangnya juga kan biasanya cuma di daerah-daerah yang kecil gitu, yang di dalam-dalam gang, bukan di wilayah-wilayah yang highway kayak gini gitu, yang jalan besar. Oke, sekarang udah jam 8.40-an, kita menuju ke Kediri. Ini udah di Purwoasri teman-teman. Allahu Akbar. Ya, sekarang sudah jam 9 teman-teman. Ini gue udah sampai kota Kediri ya, hampir kota Kediri. Ini dikit lagi ini udah di Gudang Garam nih. Ini yang proyek tol Kertosono Kediri itu loh. Jadi nanti kalau mau ke Surabaya dari Tulungagung atau sebaliknya itu makin cepet, karena tolnya udah sampai sini tuh. Udah 119 kilo, 120 kilo lah ya, berarti kurang 20 kiloan lagi, 20-30 kilo lagi sampai rumah. Ya kurang lebih masih setengah jaman lagi lah. Sekarang jam 9:11 di MID gua. Kayaknya sih telat semenit ya kalau nggak salah di MID sama waktu asli. Nah, itu tadi barusan perempatan Kediri, perempatan alun-alun Kediri teman-teman. Jadi emang ini udah menuju ke Tulungagung nih, ruas jalan. Sebenarnya nama jalannya banyak ya, ada jalan apa sih, mayor apa gitu deh. Tapi maksudnya jalan ini jalan udah lintas antara Tulungagung sama Kediri. Seharusnya sih sekitar 25 menitan lagi sampai rumah ya. Kalau lancar, nggak ketemu lampu merah sekarang jadi hijau. Soalnya lampu merah di sini cukup banyak teman-teman. Dari Kediri sampai Tulungagung tuh ada sekitar itu tadi 1, nanti depan lagi ada 2, 3, 4. Kayaknya ada 4 sampai 5. 4, 5. Iya kayaknya 5 deh. 5 lampu merah deh. Seingatku 5 lampu merah dari Kediri ke Tulungagung. Oke teman-teman, udah sampai di Tulungagung nih. Jadi
Gue udah sampai di apa ya, ini namanya Kecamatan Ngantru ya kalau nggak salah. Dan sekarang jam setengah 10, 9.35, udah 145 kilo ya, sesuai dengan prediksi. Jadi sekitar jam setengah 10-an ya gue sampai. Ini kurang lebih sebenarnya masih 5 kilo lagi sih sampai rumah. Nanti depan itu belok ke kiri ke arah timur ya, berarti ke arah Blitar. Tapi nggak sampai Blitar. Dan ya trafficnya cukup rame tadi ya di daerah Mojokerto, Jombang, sampai Kediri pun rame ya karena memang besok libur. Tapi yang mudik sebenarnya tidak sebanyak yang kalau hari Jumat sore ya. Kayaknya sih tetap ada sebagian yang stay di Surabaya. Terus apa namanya, ya besoknya mungkin liburannya di Surabaya, baru Jumatnya selesai kerja baru pulang. Kalau gue tebak sih apa namanya, polanya seperti itu. Mungkin yang akhir bulan Mei nanti yang liburnya kejepit 2 hari itu yang bakalan crowded. Gue penasaran motor gue tuh sebenarnya udah berapa kilo sih totalnya. 59.000. Nah dikit lagi nih udah 60.000 motor gue nih. Udah nggak rendah lagi, udah nggak bisa dibilang motor baru ya. Udah sangat-sangat jauh dari kata motor baru teman-teman. Tapi soal performa, soal durability, gue masih apa ya, gue masih pede dan gue masih bisa sangat yakin ini motor sanggup diajak keliling Indonesia teman-teman. Karena memang dari awal ya gue punya ini motor dari kilometer 0 gitu. Nggak 0 sih sebenarnya, turun dari dealer itu udah belasan kilo. Karena mungkin udah dites ya. Iya, jadi walaupun ini motor udah cukup banyak kilometernya, udah 59.000, udah hampir 60.000. Tapi karena gua sendiri yang megang nih motor, gua yang ngerawat nih motor, jadi gue berani jamin, gue bisa jamin bahwa ini motor masih cukup, masih bisa panjang banget umurnya. Ya semoga ya, itu doa, amin. Karena dari awal memang gue nggak pernah pakai part-part yang aftermarket untuk komponen-komponen yang krusial gitu, yang kritikal ya. Kayak di bagian blok mesin, terus apa lagi, di bagian ya pokoknya sekitar permesinan dan gear-gear segala macamnya lah. Gue tidak pernah memodifikasi, gue nggak pernah pakai part racing apapun gitu ya. Gue nggak tahu ya, busi itu termasuknya part racing apa enggak ya. Gue kan beli yang iridium dengan harapan iridium itu bakalan lebih tahan lama gitu ya. Dan gue pernah ganti throttle sensor juga, TPS. Itu memang gue nggak ganti yang ori katanya, karena khawatirnya kalau gue ganti yang orinya Honda lagi itu umurnya pendek lagi. Makanya gue ganti yang aftermarket, tapi bukan yang berarti racing sih menurut gue. Tetap nggak ada bedanya dengan yang original gitu loh. Cuma gue disaranin bengkel pakai part, gue lupa mereknya, kebetulan gue lupa, warnanya kuning. Dan info bengkel ya mendingan pakai yang ini daripada pakai part original lagi, nanti ya umurnya sebentar lagi gitu loh, pendek lagi gitu. Semuanya aman, dari ban juga masih standaran. Bahkan walaupun gue pernah pakai apa namanya, si merek apa sih itu, bukan FDR, yang oranye tuh ya, merek itulah pokoknya. Akhirnya gue balik lagi ke IRC yang originalnya si motor ini, dan terbukti emang lebih awet, baik secara
tekanan angin ataupun ketebalannya itu lebih awet, karena ya memang yang gue lupa merek apa sih yang oranye tuh, itu soft compound ya, ada soft compoundnya, jadi cepet habis dan gampang banget kena paku bocor gitu. Ya udah, mungkin gitu aja teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua demi meningkatkan motivasi gua untuk bikin video, dan jangan lupa di like terus di komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan gue juga doain kalian dan kita semua selalu sehat walafiat, bahagia, rezekinya dilancarkan dalam bentuk apapun, amin ya robbal alamin. Ya udah gitu aja, ini gue belok kiri dan hampir sampai. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.